Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 untuk instrumentasi besaran listrik praktikum P7 penggunaan osiloskop. Adapun dari kelompok 12, yaitu ada saya Ahmad Akhidan NIM 022, ada Irfan Helmi Sukmawan NIM 043, Nafa Evanda Putra NIM 080. Oke, masuk ke topik bahasan kita nanti, yaitu ada tujuan percobaan, dasar teori, alat dan bahan, prosedur percobaan, data pengamatan, dilanjut analisis data, terus kesimpulan, dan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran. Baik, masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tujuan percobaan, yaitu untuk mengetahui prinsip kerja, fungsi, tata cara kalibrasi, dan batas operasi pada osiloskop. Yang kedua, yaitu menggunakan osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu sinyal tegangan serta mengukur amplitudo, frekuensi, dan beda fasa sinyal tersebut. Masuk ke dasar teori, itu osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katoda. Peranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron membekas pada layar. Suatu rangkaian khusus dalam osiloskop menyebabkan sorotan bergerak berulang-ulang dari kiri ke kanan. Pengulangan ini menyebabkan bentuk sinyal kontinu sehingga dapat dipelajari. Berikut bentuk dari alat osiloskop pada umumnya. Oke, masuk ke alat dan bahan, yaitu ada digital storage oscilloscope atau DSO dengan size berikut. Terus ada function generator, digital multimeter, breadboard, ditambah dengan komponen percobaan P5 dan kabelnya, serta datasheet peralatan. Masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama untuk mengukur tegangan listrik bolak-balik atau AC, yaitu yang pertama membuat rangkaian pengukuran seperti gambar berikut, lalu mengubah nilai frekuensi ke level 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, dan 250 Hz. Yang selanjutnya yaitu mencatat nilai terukur pada data percobaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, monggo. Selanjutnya, prosedur percobaan untuk mengukur beda fasa antar dua fungsi sinyal tegangan listrik. Yang pertama, buat rangkaian pengukuran sesuai gambar di bawah. Yang kedua, ubah komponen induktor menjadi kapasitor. Yang ketiga, catat nilai pada data percobaan. Lanjut. Selanjutnya masuk ke bagian data pengamatan. Yang pertama, data pengamatan untuk mengukur tegangan listrik bolak-balik. Yang pertama ada untuk frekuensi 25 Hz dan berikut adalah gambar sinyalnya. Yang kedua ada untuk frekuensi 50 Hz dan gambar sinyalnya. Lanjut. Selanjutnya untuk frekuensi 100 Hz dan berikut adalah gambar sinyalnya. Dan 250 untuk frekuensi 250 Hz dan berikut adalah gambar sinyalnya. Lanjut. Berikutnya adalah data pengamatan untuk mengukur beda fasa antar dua sinyal tegangan listrik.
Yang pertama ada untuk hasil simulasi induktor, channel 1, berikut adalah gambar sinyalnya. Didapatkan tegangan sebesar 100 V per div. Yang kedua ada yang channel 2, berikut adalah gambar sinyalnya, dan tegangannya didapatkan 100 V per div. Untuk hasil simulasi kapasitor, untuk channel 1 dan channel 2 didapatkan gambar sinyal sebagai berikut, dan tegangan untuk channel 1 didapatkan sebesar 100 V per div, dan tegangan untuk channel 2 didapatkan 100 MV per div. Lanjut. Analisis data. Mengukur beda fase antar dua fungsi sinyal tegangan listrik. Yang pertama, induktor diketahui VPP-nya sebesar 100 volt, VPP-nya 100 volt, frekuensi sebesar 50 Hz, R1-nya sama dengan 10 ohm, L1 sama dengan 10 M Henry, dan C1-nya 10 MF. Yang ditanya adalah VP-nya. Dijawab, VP sama dengan K dikalikan div per volt. VP sama dengan dalam osiloskop tegangan puncaknya meliputi 2 div. Pada channel 1, VP sama dengan 2 div dikali 50 V per div. Maka didapatkan VP-nya sebesar 100 V per div. Pada channel 2, VP-nya sama dengan 2 div dikali 50 V per div. VP sama dengan 100 V per div. Lanjut. Yang kedua, untuk kapasitor diketahui VPP-nya sama dengan 100 volt, frekuensi 50 Hz, R1-nya sama dengan 10 ohm, L1-nya sama dengan 10 mH, C1-nya sama dengan 10 mF. Yang ditanya VP-nya. Jawab, VP-nya sama dengan K dikali div per volt. VP-nya sama dengan dalam osiloskop tegangan puncaknya meliputi 2 div. Pada channel 1, VP sama dengan 2 div dikali 50 V per div. VP sama dengan 100 V per div. Pada channel 2, VP sama dengan 2 div dikali 50 V per div. VP-nya didapatkan sama dengan 100 V per div. Lanjut. Oke, selanjutnya analisis data. Nomor 1, jelaskan hasil analisis Anda terkait data percobaan yang diperoleh. Jawab. Pada rangkaian pertama, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu yang dialami oleh gelombang sinusoidal dalam satu gelombang ketika frekuensi diubah. Jika frekuensi semakin besar, maka waktu akan semakin cepat dalam menempuh satu gelombang. Untuk rangkaian kedua, ketika penggunaan kapasitor dan induktor, maka hasilnya pun akan berbeda. Untuk penggunaan induktor, hasil tegangan dapat dinyatakan sama. Namun untuk kapasitor, hasil yang diciptakan berbeda. Lalu nomor 2, apa fungsi function generator? Yaitu menghasilkan sinyal atau gelombang pada osiloskop, di mana dengan menggunakan function generator tersebut, frekuensi dan amplitudenya dapat diubah. Kesimpulannya yaitu untuk mendapatkan keluaran atau output bentuk gelombang yang diinginkan. Lalu yang nomor 3, adakah perbedaan level amplitudo dan frekuensi hasil pengukuran menggunakan multimeter dan osiloskop? Mengapa demikian? Dijawab, tidak ada perbedaan. Hal ini dikarenakan digital multimeter BK2109B akan memunculkan nilai frekuensinya saja, sedangkan untuk osiloskop akan mengeluarkan keluaran atau output sinyal gelombang. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan hasil analisis Anda tentang pengaruh perubahan frekuensi pada level amplitudo dan frekuensi sinyal, baik pada pengukuran menggunakan multimeter atau osiloskop. Jawab, nilai amplitudo tidak berpengaruh dalam artian ketika frekuensi diubah-ubah. Maka nilai dari amplitudonya tetap, tidak ada perubahan. Namun ketika nilai frekuensi diubah, yang berubah adalah nilai
dari frekuensi sinyal. Hal ini dapat dilihat dari periode yang semakin besar nilai frekuensinya, maka nilai periodenya akan semakin kecil. Selanjutnya nomor 5. Jelaskan hasil analisis Anda tentang pengaruh perubahan sinyal tegangan pada percobaan kedua saat komponen dirubah menjadi kapasitor. Jawab. Terdapat perbedaan dengan adanya penggunaan perubahan komponen dari induktor ke kapasitor. Yaitu ketika percobaan menggunakan induktor, maka hasilnya antara channel 1 dan 2 sama. Sedangkan pada percobaan kedua menggunakan kapasitor, yaitu terdapat perbedaan channel 1 dan 2, yaitu pada channel 2 lebih kecil daripada channel 2. Untuk sinyal tegangan sendiri dapat dilihat dari gelombang, yaitu bahwa pada channel lebih tinggi dari channel 1 lebih tinggi daripada channel 2. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, osiloskop memiliki fungsi kerja diantaranya untuk mengukur tegangan AC/DC. Prinsip kerja dari osiloskop sendiri adalah tabung sinar katoda, yaitu elektron dipancarkan dari katoda akan menumbuk bidang gambar yang dilapisi oleh zat yang bersifat fluoresen. Bidang gambar ini berfungsi sebagai anoda. Arah gerak elektron ini bisa dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetik. Dan cara mengkalibrasinya adalah yang pertama menyalakan osiloskop. Kemudian persiapkan probe dan pasang konektor probe. Lalu memasangkan ujung probe. Mengatur batas ukur probe dan selektor pada nilai 1 kali. Lalu mengatur knob volt per diff. Lalu mengatur knob time per diff. Dan yang terakhir, osiloskop siap digunakan. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa yang kedua, dari praktikum P7 ini didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk tegangan listrik bolak-balik frekuensi 25 Hz didapatkan gambar sinyal seperti yang pada sebelah kanan. Begitu juga dengan frekuensi 50 Hz dapat dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya, lalu untuk frekuensi 100 Hz juga dapat dilihat pada samping kanan. Dan yang terakhir untuk frekuensi 250 Hz. Selanjutnya, mengukur beda fase antara dua fungsi sinyal tegangan listrik. Untuk induktor pada channel 1 dapat dilihat gambar sinyalnya seperti itu, dan tegangan hitung secara manual didapatkan sebesar 100 volt per diff. Dan untuk channel 2 gambar sinyalnya bisa dilihat seperti itu, dan tegangan hitung secara manualnya didapatkan 100 volt per diff. Selanjutnya, mengukur beda fase antar dua fungsi sinyal tegangan listrik. Berikut adalah hasil simulasi kapasitor untuk channel yang 1, bisa dilihat gambar sinyalnya. Dan kemudian tegangan hitung secara manualnya didapatkan 100 volt per diff. Untuk channel 2, bisa dilihat gambar sinyalnya. Dan tegangan hitung secara manualnya didapatkan sebesar 100 mV per diff. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan kali ini. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah lampiran. Untuk rangkaian nomor 1
bisa dilihat seperti pada gambar. Itu juga dengan rangkaian nomor 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.